Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang pertama dan utama adalah kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kepada taruna-taruni semuanya, baik itu nikmat kita bisa melaksanakan kuliah secara online ini, ataupun juga nikmat kesehatan, nikmat lebih-lebih iman dan Islam yang merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ujian tengah semester, kita kembali lagi melaksanakan perkuliahan secara online untuk mata kuliah pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini, dimana kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu kita akan berbicara mengenai syariat Islam. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai akidah Islam, maka kita lanjutkan dengan syariat Islam dalam pertemuan kuliah kita yang ke-7 ini. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas. Nah, sebagai outline-nya, dalam kuliah kali ini nanti kita akan membahas mengenai apa itu pengertian syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas hukum bagi masalah baru. Kemudian yang ketiga adalah hukum perbuatan manusia. Kemudian yang keempat, memahami makna sebuah khitab atau seruan. Kemudian yang kelima, tuntutan dalam sebuah seruan atau khitab. Kemudian yang keenam adalah makna fardu kifayah. Baik teman-teman semuanya, itu kurang lebih ada 6 hal yang akan kita bahas pada kuliah pendidikan agama Islam ini. Dan nanti setelahnya akan ada tugas untuk teman-teman, yaitu tugas yang berkaitan dengan kuliah kita hari ini. Nah, yang pertama, memahami makna syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini adalah salah satu ayat di dalam surah An-Nisa, yaitu ayat 65 yang berbicara mengenai bagaimana orang-orang tersebut menjadikan Rasul kita Muhammad SAW sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan dengan adanya putusan-putusan yang diberikan oleh Rasul kita Muhammad SAW, kemudian mereka merasa dalam hati mereka tidak ada suatu keberatan lagi terhadap putusan itu, artinya bisa memberikan putusan yang baik, yang adil, dan kemudian mereka bisa menerima segala keputusan yang Nabi kita Muhammad SAW berikan kepada orang-orang yang berselisih itu. Nah, kita berbicara mengenai apa itu syariat. Nah, di sini dijelaskan bahwa syariat adalah seruan dari sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia sebagai hambanya. Itu adanya sebuah seruan dari sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, dan kemudian Rasul melalui hadis, ya, atau sunnah. Yang di sini seruan tersebut itu berkaitan dengan amal perbuatan manusia sebagai hambanya. Sehingga misalnya kita ingin berbuat, sebetulnya berbuat kita itu hendaknya disandarkan pada sebuah seruan. Apakah seruan tersebut itu mengatur tentang perbuatan kita tadi, atau perbuatan kita tadi itu status hukumnya nanti seperti apa dari sang pembuat hukum. Jangan-jangan ya perbuatan kita justru itu perbuatan yang sesungguhnya malah dilarang dari seru-seruan tersebut, atau kemudian perbuatan kita itu adalah perbuatan yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Maka kemudian di situ menjelaskan syariat sebagai suatu pedoman nantinya tentunya bagi panduan manusia dalam berbuat, karena itu merupakan seruan dari sang pembuat hukum. Sebagai contoh misalnya terkait dengan amal perbuatan manusia, bahwa kita diseru oleh sang pembuat hukum untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, maka di situ kan ada sebuah seruan dari sang pembuat hukum, dari Allah dan Rasul-Nya untuk kita terkait dengan amalan, yaitu sholat. Kemudian yang berikutnya adalah juga adanya seruan dari sang pembuat hukum, yaitu adanya larangan bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu misalnya adalah dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang untuk minum minuman keras, dan seterusnya. Nah, itu adalah satu seruan dari sang pembuat hukum agar kita itu menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, sehingga di sini teman-teman perlu catat bahwa syariat adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Kepada siapa? Kepada hambanya, yaitu kita sebagai manusia. Kemudian amal perbuatan manusia tidak memiliki status hukum sebelum datangnya pernyataan dari syariah. Misalnya saja ya, perbuatan kita apa? Perbuatan kita misalnya adalah tidur gitu. Nah, gimana? Apakah tidur itu ada status hukumnya? Nah, kalau kemudian di situ belum ada datangnya pernyataan dari syariah tentang perbuatan yang kita lakukan berupa tidur, maka amal tersebut berupa tidur tadi itu, ya, perbuatan tidur tadi itu berarti tidak ada status hukumnya.
Itu. Tapi kan sudah ada kalau sampai sekarang, yaitu apa ya, karena itu sesuatu jibiliyah ya, yang berkaitan dengan manusia ya, hal yang memang melekat pada manusia. Manusia ngantuk ya tidur gitu ya, lapar makan ya, maka itu adalah perbuatan yang dimubahkan nah, status hukumnya. Nah, maka amal perbuatan manusia atau kemudian status hukum untuk amal perbuatan manusia ingat secara taklifi dibedakan menjadi 5 hal. Yang pertama adalah apakah perbuatan manusia itu kategorinya adalah wajib atau kemudian sunnah, mubah, haram, dan makruh. Itu. Ya, wajib berarti dari sang pembuat hukum Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Itu dengan disertai bukti-bukti yang sifatnya adalah sesuatu yang sesuatu yang seruannya sudah sangat jelas, pasti. Dan ada juga yang sunnah ya. Sunnah berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala pujian, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa dia. Intinya adalah ada keutamaan untuk melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya ada mubah ya. Mubah berarti perbuatan tersebut boleh ataupun boleh dilakukan ataupun ditinggalkan. Itu. Dia ketika melakukan ya tidak berpahala, meninggalkan juga tidak berdosa. Ada juga perkara yang disebut haram ya. Dan haram itu apa? Ketika dilaksanakan berarti dia berdosa karena ini adalah larangan. Dan kemudian ketika ditinggalkan berarti dia berpahala karena ini sebuah larangan ya. Anda misalnya Anda dilarang untuk minum minuman keras misalnya ya, Anda lakukan ya dosa. Tapi kalau Anda tinggalkan berpahala. Karena di situ sudah ada indikasi bahwa tuntutan tersebut adalah sudah sangat jelas bahwa itu dilarang untuk dilakukan. Dan ada sesuatu yang dikatakan makruh di sini ya. Makruh itu kebalikan dari sunnah ya. Jika ditinggalkan itu lebih utama daripada dilakukan. Ya misalnya Anda mau sholat jamaah, terus kemudian Anda makan makanan yang baunya itu menyengat gitu ya di situ, sehingga dimungkinkan nanti bisa dibau atau kemudian mengganggu jamaah yang lain di situ. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dalam surah Al-Isra ayat 15 berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, atau tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, dari ayat ini dalam surah Al-Isra, maka ketika seorang mendapatkan hidayah ya, berbuat sesuai dengan hidayah Allah, artinya ya sesuai petunjuk Allah ya, adanya seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri gitu. Maksudnya apa ya? Karena memang ketika kita mematuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan kemudian kita juga mematuhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah untuk tidak kita laksanakan, berarti ya itu kan untuk menjaga keselamatan diri kita. Karena kita yakini Allah sebagai pembuat hukum, pencipta kita, kemudian memberikan aturan-aturan bagi kita. Aturan-aturan itu dimaksudkan agar kita ketika mengikuti aturan itu akan menjadi
orang yang selamat. Selamatnya tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat nanti. Nah, kalau saya analogikan sebelumnya adalah ketika teman-teman sebagai seorang teknisi pesawat misalnya ya, di situ diminta untuk mematuhi namanya aircraft maintenance manual. Nah, maksudnya apa mematuhi itu? Maksudnya ada kemudian kita dalam memaintenance pesawat itu sesuai aturannya sehingga nanti membuat pesawatnya menjadi selamat kan di situ. Tapi kalau kita tidak mematuhi aturan itu, ya dimungkinkan akan menjadi tidak selamat, ya, atau malah rusak, tidak sesuai dengan standar dan prosedurnya, gitu. Nah, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia sesat bagi kerugian dirinya sendiri. Yaitu artinya apa ya, ketika melanggar gitu, disuruh untuk melakukan sesuatu tapi tidak mau, disuruh meninggalkan sesuatu tetapi dia tidak mau, sehingga dia akhirnya tersesat menjadi orang yang rugi. Nah, sebagai contoh pelanggaran-pelanggaran, misalnya ada larangan untuk berzina, dia langgar, akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan yang luar biasa, ya, bahkan mungkin dia di dunia sudah sengsara, ya, kemudian apalagi di akhirat gitu. Kemudian dilarang untuk minum minuman keras yang mengakibatkan lemahnya otak dan akhirnya tidak bisa berpikir dengan baik, maka kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan lain yang akhirnya mengganggu orang dan kemudian menimbulkan dosa, kemudian akhirnya dia mendapatkan kerugian sendiri. Nah, itu akibatnya karena apa? Dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Nah, maka di sini ditegaskan, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Nah, di situ. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, artinya apa? Ya, adab Allah itu ketika memang sudah ada seruan yang disampaikan oleh Allah melalui rasulnya. Nah, kalau di situ tidak ada rasul, ya maka kemudian bisa saja manusia berbuat semaunya karena belum ada aturannya. Nah, orang yang meyakini Rasul maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak atas keterikatannya kepada hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulam mubasysyirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima." Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kemarin kita sudah membahas kenapa kita juga beriman, atau Allah memerintahkan agar kita beriman kepada Rasul-Rasulnya, karena notabene Rasul ini adalah utusan Allah yang memberikan firman-firman Allah ini kepada manusia, dan Rasul itu dari bangsa manusia sendiri, agar mudah untuk dikenali, agar mudah untuk diikuti di situ. Nah, makanya kemudian ketika ada Rasul yang sudah membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada manusia bahwa manusia dilarang untuk ini, dilarang untuk itu, diminta atau diperintahkan untuk ini, untuk itu, maka tugas manusia adalah mengikutinya. Nah, maka ketika kemudian dia tidak mau mengikutinya, lantaran kemudian dia suatu saat membantah karena saya tidak tahu, karena saya tidak mendapatkan informasi itu, maka kemudian dia akan ditunjukkan bahwa telah datang Rasul yang sudah memberikan berita gembira dan berita peringatan gitu, sehingga kamu tidak ada alasan lagi sebetulnya itu untuk membantahnya. Nah, iman kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW, seluruh kaum muslim yang menjadi umat beliau diperintahkan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan hukum Islam yang beliau bawa. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan insyaallah ada di dalam
surah Al-Hasyr ya, ayat yang ke-7 itu. Dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya dari Rasul maka jauhilah ya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat pedih adabnya atau amat keras ya, adabnya, iqobnya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'al ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah, ini dia merujuk kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Mendapatkan petunjuk. Nah, lalu bagaimana ketika ada hukum ada masalah-masalah baru, maka status hukumnya seperti apa? Maka Islam datang dengan hukum yang bersifat umum yang berkaitan dengan problem hidup manusia. Nah, itu misalnya Islam datang dengan hukum yang berhubungan dengan masalah ekonomi ya, berhubungan dengan masalah pergaulan laki-laki perempuan ya, atau ijtimai. Kemudian Islam datang dengan hukum ubudiyah yang berkaitan dengan ubudiyah, kemudian dengan akhlak dan seterusnya. Hukum ini digali dari hukum yang bersifat rinci ya. Kemudian jika muncul masalah baru, maka perlu dikaji, difahami maknanya, kemudian dicari nas-nasnya yang berkaitan dan dilakukan penarikan hukum dari nas-nas tersebut gitu. Misalnya saja ya, kalau zaman Rasul itu belum ada istilah namanya bayi tabung misalnya. Kemudian juga belum ada bank ASI misalnya. Nah, lalu bagaimana ketika kemudian saat ini muncul adanya masalah-masalah baru seperti tadi gitu ya, dimana seorang wanita itu kemudian sulit untuk melakukan pembuahan di dalam rahimnya, akhirnya melakukan pembuahan pertemuan sel telur dan sel betina ya, ovum dan sperma itu dilakukan di luar rahim, dan kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam rahimnya. Nah, itu kan ilmu kedokteran yang akhir-akhir ini muncul. Bagaimana hukumnya? Nah, misalnya itu. Begitu pula dengan adanya masalah ASI gitu ya, yang kemudian banyak diantara ibu-ibu misalnya tidak keluar ASI-nya, kemudian mencari di bank ASI gitu ya. Ada ibu-ibu yang menjual ASI-nya dan kemudian dibeli. Nah, status hukumnya bagaimana? Misalnya seperti itu. Maka kemudian itu perlu dikaji faktanya seperti apa, dan kemudian dicari nas-nasnya. Apakah kemudian perbuatan tadi itu adalah perbuatan yang kemudian boleh untuk dilakukan ataupun tidak. Nah, oleh karena itu banyak dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan ulama hingga sekarang ya, dikenal dengan adanya istilah ijtihad gitu ya, melakukan proses penggalian hukum sehingga ditemukan hukum yang baru atau bisa ditarik hukum-hukum baru dari proses ijtihad. Hukum perbuatan manusia ya adalah kitabus syariah atau seruan dari sang pembuat hukum yang berisi larangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Perbuatan manusia terikat dengan kitabus syariah ini. Makna dan tuntutan khitab atau seruan syariat. Nah, tadi sudah sempat saya singgung ya teman-teman, bahwa secara tuntutannya seruan syariat terkait perbuatan manusia itu ada 5 fardu, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, ini perkara yang sangat mendasar karena apa? Menyangkut hukum perbuatan manusia.
Nah, bagaimana status hukum wajib itu? Nah, jika kemudian perintah tersebut itu merupakan sebuah seruan yang pasti atau jelas, ada pahala bagi pelaku dan kemudian siksa bagi yang meninggalkannya. Itu contohnya sholat fardu. Nah, itu tunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sudah jelas perintahnya pasti, dan kalau dilakukan akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan, dan ketika ditinggalkan maka kemudian di situ ada siksa. Kemudian haram, ya larangan dengan seruan pasti, ada pahala bagi yang meninggalkan dan siksa bagi yang melakukan. Itu beserta contoh-contohnya ya teman-teman, misalnya larangan untuk berzina, larangan untuk khamar, minum-minuman keras gitu ya. Kemudian larangan untuk riba dan seterusnya. Kemudian sunnah atau mandub, ya, nama lain dari sunnah atau mandub. Perintah berupa seruan tidak pasti, ada pahala bagi pelakunya dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Contohnya seperti apa? Ya sholat sunnah gitu ya. Sebelum sholat duhur misalnya kita melakukan sholat qobliyah, ya, qobliyah duhur, kemudian setelahnya ada ba'diyah contohnya. Sholat malam, puasa Senin Kamis misalnya, perkara yang sunnah. Kemudian makruh adalah larangan yang tidak pasti, ada pahala bagi yang meninggalkan dan tidak ada dosa bagi yang melakukannya gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan misalnya contoh merokok itu hukumnya apa gitu. Ada yang mengatakan juga makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang mengharamkan gitu. Kemudian mubah, ya, perintah yang tidak pasti, yang tidak ada pahala dan dosa bagi yang meninggalkan atau melakukannya. Nah, ya, contohnya apa, kayak teman-teman misalnya tidur, ya. Kemudian apa ya, teman-teman duduk misalnya, berjalan, itu ada perkara-perkara yang mubah, ya, atau yang memahami bahwa merokok itu juga mubah misalnya. Nah, itu. Nah, contoh wajib ini ya, sini ditunjukkan dalam surah At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum shaghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberi kitab pada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, ini kewajiban membayar jizyah. Perkara yang haram, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini adalah larangan untuk mendekati zina. Nah, kalau mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Kemudian az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyriku wa hurrima dzalik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berniat tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, larangan berzina. Contoh sunnah apa ini? Contohnya adalah ayat mengenai perintah sholat tahajud dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu ya. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula antasaqqa ala ummati la amarohum apa ini ya?
Maaf, ini mungkin langsung saya baca terjemahnya, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya tidak memberatkan aku atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak, ya. Itu bisiwaki, ya. Nah, li amaro tuhum bisiwaki, ya. Itu perintah untuk bersiwak. Ada yang tahu teman-teman siwak, ya? Itu bahasa sekarang ya gosok gigi gitu ya, tapi dengan pohon siwak atau dengan batang siwak itu ya, biasanya dijual itu gigi biar putih, dilakukan sebelum maupun mungkin sesudah sholat gitu. Kemudian perkara makruh, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tabattul. Nah, perintah untuk sebetulnya ini menikah, tetapi makruh untuk membujang, ya. Sebaiknya tidak membujang, berarti ya berumah tanggalah gitu. Layas robanna ahadum minkum qaiman, sungguh janganlah seorang dari kamu minum sambil berdiri, ya. Itu perkara makruh, ya. Artinya kalau tetap teman-teman minum sambil berdiri gimana, sebenarnya tidak dosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Ini tidak berlaku untuk makan, ya, tapi ini minum. Kalau makan wajib duduk. Kemudian perkara mubah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi ahsaqal hajar fa fajarat min husnata asy'arata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kullu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarkan daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, ini makan dan minum, nah, itu perbuatan yang mubah. Nah, kemudian kita akan berikutnya membahas mengenai apa itu makna fardu ain dan fardu kifayah. Fardu adalah seruan Allah yang berkaitan dengan tuntutan yang bersifat tegas untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Ya, fardu ya maksudnya adalah wajib, itu jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa karena tuntutannya tegas. Kewajiban tidak akan gugur dalam kondisi apapun kecuali amalan tersebut dilaksanakan secara sempurna. Tidak terdapat perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah karena semuanya wajib untuk dilaksanakan dan harus sempurna. Hanya saja untuk fardu kifayah pengertiannya bahwa gugurnya kewajiban tersebut jika sudah ada sebagian kaum muslim yang melaksanakan kewajiban tersebut secara sempurna. Nah, maka di sini bisa kita pahami teman-teman bahwa fardu ain dan fardu kifayah, ada kata-kata yang disematkan adalah fardu, yaitu sama-sama wajib untuk dilakukan sampai sempurna, sampai selesai. Yang satu ada kata ain, yang satu kifayah. Ain itu melekat pada masing-masing individu tuntutan tersebut itu, tidak bisa diwakilkan. Nah, itu. Tapi kifayah itu jika ada yang sudah melakukan hingga sempurna, itu kewajiban bagi yang lain sudah gugur gitu. Artinya apa? Seolah itu terwakili gitu, bisa diwakilkan. Nah, contoh fardu ain seperti apa? Kita sholat itu teman-teman ya, sholat fardu itu 5 waktu itu fardu ain. Kita puasa Ramadan itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan gitu. Maka kalau kemudian kita puasa Ramadan ya, kemudian kita sudah laksanakan, nah itu sebagai bentuk sebuah kewajiban yang sifatnya melekat pada individu atau fardu ain. Ya, kita sholat gitu juga sama, maka tidak bisa diwakilkan. Maka tidak boleh kemudian kita mewakilkan, udah kamu yang sholat nanti tak bayar sehingga kewajiban saya gugur, nggak bisa gitu. Maka yang melakukan yang harus dirinya sendiri. Nah, di situ melekat pada setiap individu. Nah, bedanya kalau kifayah enggak. Selama sudah ada yang melakukan,
ya. Karena sebetulnya tuntutan tersebut juga mengenai kita gitu. Tapi kalau sudah ada yang melakukan, itu kemudian sudah gugur semua kewajibannya. Contoh misalnya di satu kampung ada yang meninggal gitu ya teman-teman. Kemudian kewajiban seluruh kaum muslimin di dunia bahkan itu adalah mengurus jenazahnya itu sampai sempurna, sampai dimakamkan sampai sempurna di situ. Nah, maka kemudian jika di suatu kampung itu sudah ada yang mengurus jenazahnya dimakamkan sampai sempurna, maka kewajiban itu akan hilang kepada seluruh kaum muslim. Tapi kalau misalnya jenazah itu tidak terurus dengan baik secara syar'i ya, maka kemudian seluruh kaum muslimin di dunia itu berdosa. Nah itu artinya apa? Ketika misalnya kita mau membayar orang untuk mengurus jenazah hingga selesai, boleh apa untuk menggugurkan seluruh kewajiban kaum muslimin. Nah itu bedanya fardu ain dan fardu kifayah ya. Jadi kita terkait dengan misalnya pengurusan jenazah itu tidak kemudian berarti kita sudah terbebas dari dosa, tidak bisa begitu. Ya, kita semuanya punya kewajiban, tapi biasanya kalau di kampung-kampung sudah diuruskan itu oleh orang-orang yang ada di kampung situ, sehingga kewajiban yang lainnya akhirnya sudah menjadi gugur. Nah, sehingga kita juga berterima kasih gitu kepada orang-orang yang menguruskan gitu. Itu contohnya bahwa itu adalah fardu kifayah. Contoh juga apa? Bahwa kewajiban juga bahwa kaum muslimin itu harus bisa menguasai teknologi penerbangan. Itu melekat kepada seluruh kaum muslimin. Tapi karena ada teman-teman yang sudah belajar hingga bisa dan nantinya paham tentang penerbangan, bagaimana cara merawat pesawat terbang dengan baik agar selamat, maka kewajiban yang lain menjadi gugur gitu. Nah, maka kalau dalam masalah ilmu, kalau kita menuntut ilmu yang itu untuk individu-individu, contohnya ilmu agar kita bisa sholat, ilmu agar kita bisa tahu tuntunan puasa Ramadan. Nah, maka itu menuntut ilmu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Karena apa? Nanti efek hukumnya adalah kepada individu-individu kaum muslim sebagai fardu ain nantinya. Tapi kalau kemudian belajar ilmu tentang kedokteran, belajar ilmu tentang penerbangan, belajar ilmu tentang masalah yang berhubungan dengan misalnya teknologi gitu ya. Nah, itu tidak semua kaum muslimin harus belajar ilmu itu gitu. Karena itu adalah fardu kifayah selama sudah ada kaum muslimin yang mempelajarinya, menguasainya ya cukup. Kewajiban kaum muslimin yang lainnya sudah gugur. Nah, itu ya, mana fardu kifayah. Contohnya kalau di sini ya tentang sholat itu fardu ain, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian contoh fardu kifayah, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini fardu kifayah untuk jihad yang sifatnya ofensif atau melakukan penaklukan ke tempat lain. Beda kalau jihadnya adalah kita diserang. Contoh misalnya kalau Indonesia dulu pernah diserang penjajah, nah itu jihadnya kewajiban seluruh kaum muslim, bukan fardu kifayah lagi. Ya, tetapi kalau mau menaklukkan suatu tempat, misalnya dulu Rasul menaklukkan kota Mekah misalnya, kemudian tempat-tempat yang lain setelahnya, nah itu adalah fardu kifayah. Baik, itu teman-teman ya untuk materi kita, dan saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, yaitu review and test. Yang pertama,
soalnya adalah jelaskan pengertian syariat Islam. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk menentukan hukum-hukum baru dalam Islam. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 macam hukum perbuatan manusia berdasarkan tuntutannya. Yang keempat, sebutkanlah contoh-contoh perkara wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dan yang kelima, jelaskan persamaan dan perbedaan ya, fardu ain dan fardu kifayah. Baik teman-teman sekalian, itu dan nanti silahkan bisa dikumpulkan tugas ini ya, dikerjakan dalam lembar kertas dan kemudian nanti bisa di-upload di Google Classroom. Baik, demikian kuliah untuk kali ini saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman Islam bagi kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam sehari-hari. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bi.